Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepma Yunedi, CGP Angkatan 9 dari Kota Jambi. Pada modul 1.4, saya akan melakukan aksi nyata tentang budaya positif yang akan saya tayangkan dalam cuplikan sosialisasi yang dilaksanakan bersama guru di Sekolah SD Negeri 30 Kota Jambi. Berikut tayangan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD 30 Kota Jambi tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan dan karyawati, serta hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini menjelang siang ya, insyaallah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan yang kesempatan sehingga dapat berkumpul di labor komputer SD Negeri 30 ini dalam rangka aksi nyata ya. Jadi guru penggerak dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk hadir menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh seolah Sepma Yunedi sebagai pemateri, sebagai calon penggerak angkatan 9 Kota Jambi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sudah tahu apa itu budaya positif? Belum tahu ya? Tahu ya? Positif artinya buruk atau baik? Tentu baik ya. Jadi budaya positif itu adalah budaya merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan yang menyeluruh, universal ya, yang diterapkan di suatu instansi atau sekolah. Budaya positif ini mampu menciptakan kolaborasi, artinya kerjasama antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif adalah budaya baik yang dilakukan dengan kolaborasi atau kerjasama yang dilakukan antara guru dengan wali murid, dengan siswa dan seluruh warga sekolah. Nah, latar belakangnya adalah terkait dengan disiplin positif adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Jadi maksudnya di sini kita mendisiplinkan siswa tetapi dengan tanpa menggunakan yang namanya fisik atau disebut dengan kekerasan. Nah, penerapan disiplin tanpa kekerasan ini dalam rangka mengkomunikasikan yaitu perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Kemudian mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi mereka melakukan kesalahan, tetapi mereka menyadari sendiri. Jadi memberikan penyadaran bukan hukuman yang diberikan oleh seorang guru. Itu maksudnya. Kemudian mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi menumbuhkan kesadaran pada dirinya ketika dia melakukan interaksi dengan lingkungannya di sekitar, dia akan memahami ketika dia bergaul dan ketika melakukan kesalahan dia mengetahui itu kesalahan sehingga dia mampu mengoreksi dirinya sendiri. Nah, pada kesempatan konsep dasar modul 1.4 yang kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Jadi terkait dengan cara pandang kita tentang pembelajaran di era digital atau di era kemajuan yang orang sebut ya, yang disebut dengan merdeka belajar. Yang mana pembelajaran hari ini berpihak kepada murid. Guru hanya sebatas sebagai fasilitator, memfasilitasi siswa untuk belajar. Siswa sendirilah yang mencari dan menemukan. Setelah itu guru berperan sebagai penguat, memberikan penguatan. Kemudian disiplin positif itu penting. Kenapa? Karena dengan disiplin positif itu melalui kesepakatan kelas yang dibuat, maka murid akan menyadari atas segala kesalahan atau kecelakaan yang dilakukannya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, terkait dengan kebutuhan dasar manusia adalah makhluk yang butuh kebutuhan-kebutuhan. Nanti apa saja kebutuhan-kebutuhannya akan kita lihat pada penjelasan selesai berikutnya.
kemudian menandakan motivasi perilaku manusia. Kemudian sebagai posisi kontrol, kemudian menumbuhkan namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dalam bentuk segitiga restitusi. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang pertama terkait dengan perubahan paradigma baru. Bisa di-stop. Sambil baca ya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan yang pertama, perubahan paradigma baru. Paradigma itu kalau kita sering artikan dengan bahasa Indonesia itu terkait dengan cara pandang, ya, cara kita melihat, ya. Jadi perubahan paradigma baru dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon kebutuhan semua orang itu sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Jadi ada kesamaan cara pandang antara guru dengan siswa. Jadi maksudnya di sini, ketika siswa itu punya masalah, guru sebagai fasilitator memposisikan mereka untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemarin saya telah mencoba, ada masalah muncul pada seorang siswa. Siswa itu sering terlambat. Ketika kita lihat siswa terlambat, apa yang kita lakukan? Kalau paradigma lama, kita memberikan sanksi atau hukuman. Pada paradigma baru, kita memberikan yang namanya pemahaman dan penyadaran. Mereka menyadari bahwa selama ini tindakan dia yang terlambat datang ke sekolah itu adalah hal yang salah, yang melanggar yang namanya kesepakatan kelas. Itu maksudnya. Jadi merubah cara pandang baru. Jadi perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol, perubahan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Guru berusaha memahami dengan pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang menang yang kalah di sini. Artinya guru dan murid sama-sama memiliki cara pandang yang sama. Contohnya tadi saat murid terlambat, guru hanya memberikan pandangan bahwa tindakan terlambat itu adalah tindakan yang salah. Dan murid itu memahami kesalahannya. Dia mencarikan solusi terhadap kesalahannya itu. Misalnya terlambat. Penyebabnya apa? Guru memberikan. Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Dia berkata, kami tadi malam begadang. Ketika kamu begadang, akhirnya tidurnya bangunnya ke siangan. Nah, dia menyadari itu. Kemudian apa yang dilakukan untuk perubahan agar tidak terlambat di hari esoknya? Dia mengatakan bahwa besok saya harus tidur cepat, bangun cepat, kemudian berangkat lebih awal ke sekolah. Dia sendiri yang menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Itu maksudnya. Yang kedua, terkait dengan disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan tersebut harus diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri atau disebut dengan istilah intrinsik. Sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan atau menghindar dari rasa tidak nyaman. Ya, jadi selama ini paradigma yang kita pahami bahwa jika anak melakukan kesalahan, yang kita lakukan adalah kegiatan hukuman. Nah, pada paradigma baru itulah melalui sebuah yang namanya penyadaran diri. Yang ketiga, terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan satu perbuatan. Jadi murid itu dia bertindak atau melakukan sesuatu, baik itu kesalahan, itu berkat ada kebutuhan dalam dirinya. Pertama, murid itu misalnya suka bikin ulah gitu ya. Tujuannya apa? Kalau kita analisa tujuannya adalah untuk mencari perhatian, baik dari teman-temannya maupun gurunya. Nah, itu permasalahan yang sering dihadapi. Jadi seseorang manusia adalah makhluk yang katakan makhluk sosial yang butuh yang namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup tentu manusia membutuhkan pekerjaan.
pekerjaan atau aksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan cinta dan kasih sayang itu adalah fitrah manusia. Manusia butuh cinta dan kasih sayang. Sekarang bagaimana seorang guru mengarahkan itu, mengarahkan cinta kasih sayang itu sesuai dengan cara yang tepat atau cara yang benar. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ternyata murid itu dia butuh diakui, ya. Mungkin melewat apa? Lewat pujian, lewat rewardnya, penghargaan gitu ya. Itu dibutuhkan dengan kata-kata kalimat positif. Contohnya pintar, bagus, luar biasa. Itu sangat membangun karakter dari murid kita. Dia senang gitu ya, dipuji oleh seorang gurunya. Kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Jadi murid-murid di kelas kita berikan yang namanya pilihan. Dalam pembelajaran itulah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Murid itu memilih hobi, suka, kesenangan dalam pembelajaran. Jadi tidak ada di sini mereka merasa belajar itu sebagai sesuatu yang berat. Jadi ketika diberikan kebebasan, kecenderungan manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang suka gambar, ada yang suka musik, ada yang suka macam-macam ya. Nah, ketika kesukaannya ini disalurkan dengan tepat, maka mereka menemukan jalannya sendiri dan kreativitasnya sendiri. Nah, itu tugas guru ya, memberikan pembelajaran yang variasi. Mungkin yang suka buat desain, silakan kami pembelajarannya buat desain. Suka menggambar, silakan digambar. Suka membuat tulisan, silakan menulis. Nah, kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi mungkin dalam pembelajaran untuk menimbulkan rasa senang, mungkin kita dengan membuat banyak kegiatan yang berupa membuat siswa bersemangat, diantaranya adalah SPG ya. Kemudian nyanyi-nyanyian yang membuat mereka happy. Jadi tidak di dalam kelas itu tidak merasa seolah-olah mereka mendapatkan penekanan ya. Tapi kalau ketika kita buat happy, mereka akan berbahagia dan senang. Yang keempat terkait dengan motivasi perilaku manusia. Ini diambil dari Ian Gossett ya, jadi seorang ilmuwan terkait dengan pendidikan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau kuman, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau kuman ya, jawabannya adalah hal tersebut merupakan motivasi dari eksternal, artinya dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut termasuk dalam motivasi eksternal, artinya dari luar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, murid bertanya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Hal tersebut merupakan motivasi internal. Nah, terkait dengan motivasi perilaku manusia, kira-kira menurut Bapak Ibu, yang mana motivasi yang cocok? Ini karena ada eksternal itu karena ada dorongan dari luar. Yang kedua juga ada dorongan dari luar. Ini dari penyadaran diri. Dia sendiri yang mau menyadari. Yang mana kira-kira? Yang ketiga. Nah, tepat ya, itu yang ketiga. Kemudian terkait dengan motivasi, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik itu secara sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada dua motivasi dorongannya. Yang pertama dari dalam dan dari luar. Yang dari luar ya, internal dan eksternal. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindari dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Kemudian motivasi dari internal, dari dalam diri, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan menilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan itu sendiri. Jadi yang kita tanamkan di era pembelajaran abad 21, yang mana pembelajaran itu dalam istilah Ki Hajar Dewantara, adik-adik sudah pernah dengar ya? Apa itu pembelajaran abad 21 yang berpihak kepada murid? Jadi pembelajaran itu dan istilahnya di situ dengan sesuai dengan kodrat. Kodrat apa?
yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi alam berubah, zaman pun berubah. Begitu juga dengan kegiatan proses belajar mengajar. Mungkin zaman dahulu kita belajar adalah sebagai transfer ilmu. Hari ini tidak. Ini hari ini adalah siswa itu sendiri yang menemukan dan menggali informasi sesuai dengan zamannya, ya, sesuai dengan yang mereka hadapi saat ini. Nah, di dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak kami diajarkan tentang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ada yang dengar pendekatan restitusi? Yaitu dalam bentuk segitiga restitusi. Yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Yang pertama yaitu kabur ya. Dan langsung saja. Nah, slide-nya download bukan yang itu ya. Karena online jadi nunggu slide-nya tayang dulu baru muncul ya. Boleh di stop dulu kan? Baru selesai slide-nya langsung spesialisasi belum dipakai. Yang keenam, sudah deh? Ya, yang keenam adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Nah, ini beberapa contoh proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi seperti yang sudah kita praktekkan sering ya. Jadi untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita meminta kepada murid-murid kita untuk menanyakan kira-kira apa yang harus kita sepakati untuk selama kita pembelajaran di kelas. Mereka menuliskan. Yang mereka tuliskan tadi ditempelkan di depan kelas. Setelah itu, apa yang mereka inginkan itu bisa menjadi yang namanya peraturan kelas, menjadi keyakinan kelas. Nah, kemudian setelah didapat hasil kesepakatan keyakinan kelas, kemudian semua siswa ikut turun menandatangani keyakinan kelas tersebut sehingga menjadi sebuah kesepakatan bersama. Kemudian kesepakatan kelas itu ditempel menjadi peraturan yang untuk kita sepakati secara bersama-sama. Disitulah siswa tahu, oh saya melanggar keyakinan kelas nomor berapa. Jadi mereka sendiri menemukan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya coba buat ya, yang telah disepakati bersama melalui penggali bersama, yaitu menjaga kebersihan kelas. Jadi siswa menyadari bahwa kebersihan kelas ini adalah tanggung jawab bersama. Ketika dia melaksanakan tugas piket, dia tidak melaksanakan, dia akan menyadari bahwa saya telah melanggar kesepakatan kelas. Kemudian menghargai teman-teman dan guru, itu sudah bersama. Siapapun gurunya, maka dibuatlah sebuah nyanyian adab terhadap seorang guru. Ya, kita hargai. Jadi mereka menyadari kita ini adalah seorang murid dan kita harus berlaku sopan terhadap guru, mengakui adab-adab yang kita sepakati bersama. Kemudian melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah ya. Jadi ada tata tertib dalam kelas dan ada di sekolah, seperti ada dalam depan kantor kepala sekolah. Kemudian bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Jadi menghargai dan menghormati guru saat menyampaikan pelajaran, tidak ribut dan tidak membuat keributan. Nah, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Dia lebih abstrak ya, dari peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak perlu banyak-banyak. Kemudian berupaya pernyataan universal, artinya menyeluruh. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah keyakinan yang disepakati bersama di dalam kelas. Jadi semua yang hadir dalam kelas itu memiliki hak untuk menyampaikan kesepakatan bersama yang akan diterapkan di kelas.
Nah, inilah yang dimaksud tadi dengan segitiga restitusi. Jadi, peran guru adalah sebagai validasi tindakan yang salah. Jadi kita gali tindakan-tindakan yang salah oleh siswa, kita gali kemudian kita berikan. Ketika dia bersalah, dia melanggar yang namanya kesepakatan kelas. Contohnya tadi telat datang, tidak menghormati guru. Kemudian kita stabilkan identitasnya. Setelah stabil baru menanyakan keyakinannya. Itu perubahan-perubahan yang akan dia munculkan dalam dirinya. Itu dalam bentuk segitiga restitusi. Baik, sekian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya yang dapat kami sampaikan atau sosialisasikan apa yang telah kami dapat pada pembelajaran modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak Al-Islam Kota Jambi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini baik nggak deh? Buatnya ini. Pas pagi terus.